Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 25 November 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 25 November 2021 terambil dari kitab Yesaya 2 ayat 62 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang mungkin sudah kita ketahui atau sering kali saya juga singgung dalam khotbah jika saya mengkhotbahkan kitab Yesaya, bahwa bukan hanya sinetron yang berjilid-jilid atau PPKM yang berjilid-jilid ya, tapi kitab Yesaya juga sesungguhnya adalah 3 gulungan kitab yang disatukan menjadi satu kitab besar, yaitu kitab Nabi Yesaya. Padahal sebenarnya ada 3 babak atau 3 jilid dari Yesaya ini sendiri. Yang pertama adalah Proto Yesaya atau Yesaya yang pertama, gulungan kitab yang pertama, yang membahas tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel umat Tuhan sebelum pembuangan ke tanah Babel. Itu ada di pasal 1 sampai dengan 39. Lalu gulungan yang kedua disebut dengan Yesaya kedua atau Deutro Yesaya, mulai dari pasal 40 hingga dengan 55, yaitu tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel di tanah pembuangan. Karena itu Deutro Yesaya biasanya syarat dengan janji-janji Tuhan, pengharapan, ya. Sedangkan Proto Yesaya dengan nubuatan hukuman Tuhan karena bangsa Israel melanggar, dan juga hal-hal semacam itu. Dan babak ketiga adalah Trito Yesaya atau Yesaya ketiga, yaitu dari pasal 56 sampai dengan 66. Pasal ini menceritakan tentang hidup bangsa Israel setelah keluar dari tanah pembuangan. Bahwa setelah mereka kembali dari tanah pembuangan, ada hal-hal yang harus dibenahi oleh mereka, yang harus dibangun kembali, yang harus diperbaiki, direstorasi. Dan yang pertama kali harus dipulihkan, direstorasi atau diperbaiki itu adalah harga diri atau kepercayaan diri mereka. Dari bangsa yang sudah dibuang berpuluh tahun lamanya, kemudian kembali lagi ke tanah air yang sudah porak-poranda waktu itu. Bait Allah sudah diruntuhkan, sehingga mereka tidak punya lagi harga diri sebagai seorang bangsa. Karena buat bangsa Israel harga diri mereka terletak pada bait Allah. Jadi begitu bait Allah diruntuhkan, maka mereka merasa bahwa harga diri mereka sudah tercabik-cabik dan mereka sudah tidak punya nilai lagi di antara bangsa-bangsa. Dan inilah sebabnya pemulihan harga diri, restorasi nilai diri, value of self itu diperlukan oleh setiap orang. Bahkan oleh bangsa Israel, bangsa yang besar itu sekalipun. Oleh sebab itu, di Yesaya 62 disitulah dikatakan, kalau mulai ayat 1, keselamatan Sion akan segera datang, itu judul yang diberikan oleh LAI. Disitulah kita melihat bagaimana nubuatan Nabi Yesaya tentang pemulihan itu harus terjadi. Harga diri bangsa Israel yang sudah terluka itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dengan janji bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Dengan janji semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dengan janji orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara, mungkin saat ini kita juga
merasakan hal yang sama dengan bangsa Israel. Karena COVID ini mungkin kita merasa bahwa diri kita sudah porak-poranda. Ada banyak orang-orang yang di PHK karena COVID. Mereka merasa kehilangan harga diri mereka. Ada banyak kepala keluarga yang tidak lagi punya muka terhadap istri dan anaknya karena tidak punya pekerjaan lagi. Ada banyak orang-orang yang biasa dituakan, duduk di depan, sekarang harus duduk di belakang. Karena apa? Bisnis mereka bangkrut karena COVID. Ada banyak investasi-investasi yang gagal untuk berkembang, sehingga banyak harapan orang yang hilang karena COVID ini. Ada banyak orang-orang yang kelihatannya sehat, hidup baik-baik. Setelah COVID tiba-tiba kita dengar kabarnya mereka harus berpulang lebih dahulu. Dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, anak-anak, dan handai taulan yang mereka tinggalkan, yang bahkan di saat terakhir pun tidak bisa melihat jenazah orang terkasih mereka. COVID pandemi membawa banyak sekali luka dalam kehidupan kita. Dan saat ini saudara, Tuhan ingin memulihkan itu. Tuhan ingin memulihkan harga dirimu. Tuhan ingin memulihkan engkau, terlebih ketika kita sudah memasuki minggu-minggu Advent yang sebentar lagi akan kita masuki pada hari Minggu depan, Advent pertama 28 November. Disitulah kita disiapkan oleh Tuhan untuk menyambut kedatangannya melalui kelahiran Yesus Kristus. Disitulah harga diri kita direstorasi. Disitulah hati kita dibaharui, luka kita itu dibalut. Mari, biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga orang-orang akan melihat kebenaran kita. Orang-orang akan melihat bahwa kita pun mulia. Meski kita tidak dapat pekerjaan, belum bekerja, tapi kita tetap hidup mulia dengan menjauhkan diri daripada segala kejahatan. Meski bisnis kita tidak berkembang dengan baik atau bahkan mengalami kebangkrutan, kita tetap mulia. Karena apa? Kita tetap bisa berdonasi, peduli terhadap orang yang membutuhkan. Walaupun kita harus kehilangan orang-orang terkasih, tapi kita tetap mulia. Dengan apa? Terus memberikan kekuatan, kesaksian kepada orang-orang lain yang juga berduka cita. Aku pun mengalaminya, itu sakit, tapi Tuhan bekerja atasku, Tuhan menguatkan aku, dan karena itu aku percaya Tuhan akan menguatkanmu. Luar biasa. Ya, oleh sebab itu saudara-saudara, biarkanlah dirimu dipulihkan oleh Allah. Biarkanlah harga dirimu direstorasi. Biarkanlah semua luka-luka batin kita itu dibalut oleh Allah. Sehingga kita siap memasuki minggu-minggu Advent yang mempersiapkan kita menerima kelahiran Mesias dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu tentang bagaimana Tuhan memulihkan hidup bangsa Israel. Dan kami juga rindu Tuhan bahwa Engkau juga memulihkan kehidupan kami akibat pandemi yang tidak kunjung usai di negara kami ini Tuhan. Banyak kami yang berduka, banyak kami yang kehilangan pekerjaan, banyak kami yang harus rugi, mengalami kerugian dalam bisnis dan materi. Dan kami merasa rapuh, kami merasa lemah lesu, kami merasa hancur. Dan saat ini kami bersyukur karena firman Tuhan mengajar kami bahwa ada Engkau Allah yang siap sedia untuk memulihkan kami. Dan yang perlu kami lakukan hanyalah membuka hati kami, membiarkan Allah membalut luka-luka kami, membiarkan Allah memulihkan harga diri kami, membuat kami menjadi mulia kembali Tuhan di mata manusia dan terlebih di mata Tuhan. Ajar kami untuk setia dengan firman Tuhan. Betapapun sulitnya kondisi hidup kami, tapi kami mau tetap bertumbuh dan memiliki komitmen di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian ini, berikan kami semua kesehatan dan juga rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati yang studi, berikan kepintaran, yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan kami,
Yang berumah tangga berkati pasangan hidup anak-anak kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, yang berduka cita Tuhan hiburkan hatinya. Bagi yang berulang tahun tepat pada hari ini, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.